Ayatullah Muhammad Taqi Misbah Yazdi dan kiprahnya serta kontribusinya. Ini merupakan sebuah kehormatan buat saya, meskipun saya tidak dalam kapasitas yang cukup untuk menggambarkan, melukiskan, mendeskripsikan keagungan sosok yang besar ini. Namun sejauh yang akan saya sampaikan itu adalah hasil dari beberapa pengalaman saya atau pemahaman-pemahaman saya tentang beberapa pemikiran-pemikirannya. Semoga apa yang saya sampaikan nanti sedikit bisa menjadi bahan untuk kajian yang lebih lanjut. Kalau kita berbicara tentang Ayatullah Muhammad Taqi Misbah Yazdi, berarti kita berbicara tentang Iran, itu pertama. Kedua, berbicara tentang Syiah. Ketiga, kita berbicara tentang filsafat. Jadi ada 3 kata kunci yang harus diikutkan dalam melihat sosok atau pemikiran dan kiprah Ayatullah Muhammad Taqi Misbah Yazdi. Dan untuk berbicara tentang itu mungkin perlu waktu yang cukup lama, karena itu mungkin saya lebih mengutamakan interaksi dan diskusi pada sesi berikutnya ketimbang pemaparan yang akan saya sampaikan. Ayatullah Muhammad Taqi Misbah Yazdi adalah hasil pemikiran dan pendidikan hauzah ilmiah Qom. Sebagaimana kita ketahui, dalam masyarakat Syiah, hauzah ilmiah merupakan sebuah semacam benteng intelektual yang dengan itu khazanah pemikiran Islam versi Ahlul Bait itu tetap terjaga. Kalau kita lihat mungkin di dalam masyarakat dunia sekarang hanya ada 2 struktur atau ada 2 hierarki kompetensi ilmu yang tetap terjaga, yaitu dalam masyarakat Katolik dan dalam masyarakat Syiah. Begitu rapinya jenjang kompetensi ini dijaga, sehingga tidak bisa sembarang orang kemudian mengklaim dirinya sebagai orang yang punya hak untuk berbicara atas nama agama. Sejak dini sudah dipersiapkan dengan jenjang-jenjang yang jelas, dengan standar-standar keilmuan yang sudah tetap. Disitulah tercetak dalam seminari, dalam diskusi-diskusi, dalam kajian-kajian yang terukur, meskipun dikelola secara tradisional, lahirlah pemikir dan pemikir dari zaman ke zaman. Dan sebagaimana kita ketahui, pada zaman modern ini ada 2 hauzah. Ada 2 hauzah yang bisa dianggap sebagai pabrik dari masyarakat Syiah di dunia ini, yaitu hauzah ilmiah Qom dan hauzah ilmiah Najaf. Kalau kita lihat, kedua hauzah ini memiliki ciri khas yang saya minta tolong kalau bisa saya tidak dijadikan host supaya tidak ada notifikasi yang terus muncul mengganggu monitor saya. Oke. Ya, baik Ustadz. Ya, saya cukup peserta saja. Oke.
karena mengganggu monitor, akhirnya saya harus terus menekan-nekan. Ya. Oke. Nah, hauzah ilmiah Qom itu berbeda dengan hauzah ilmiah Najaf karena faktor-faktor khas yang melingkupinya. Kalau kita melihat antara satu dan lainnya itu saling melengkapi. Ciri khasnya, ya, sebagaimana kita lihat, kalau hauzah Najaf itu cenderung mungkin lebih konservatif, dipengaruhi oleh pola metodologi pendidikan yang memang lebih menitik beratkan kepada penguasaan terhadap literatur skriptual. Sedangkan hauzah ilmiah Qom dipengaruhi oleh iklim Iran yang memang punya sejarah panjang dalam teosofi, dalam mistisisme, sehingga produk dari dua hauzah ini terlihat berbeda, dan itu tercermin dalam karya-karya, dalam pemikiran tokoh-tokoh. Kalau kita lihat antara misalnya pada masa sebelum ini, kita melihat ada hauzah Najaf itu melahirkan sosok ilmuwan besar, ulama besar, yaitu Ayatullah Al-Uthma Abul Qasim Al-Khu'i, yang disepakati seperti laut Atlantik dalam kajian-kajian literatur yang notabene itu lebih bersifat tekstual, meskipun tidak tekstual dalam pengertiannya yang biasa kita identikan dengan Wahabisme tentunya. Dan hauzah ilmiah Qom yang melahirkan sosok Imam Ruhollah Al-Musawi Al-Khomeini. Dua ini adalah ikon Syiah terbesar, yang kedua-duanya memiliki pemikiran berefek terhadap hasil. Nah, pemikiran-pemikiran Imam Khomeini yang cenderung menggabungkan antara pendekatan tekstual, pendekatan rasional, dan pendekatan mistik, melahirkan gagasan-gagasan yang dengan itu lahirlah revolusi. Dan pemikiran Ayatullah Khu'i adalah penguatan terhadap aspek-aspek internal kesyiahan yang telah mencetak ribuan ulama mujtahid. Ini yang membedakan dua ciri khas. Dan jangan lupa, Imam Khomeini itu berbeda dengan ulama-ulama sebelumnya karena lebih bersifat karena memasuki aspek sesuatu yang bersifat menggabungkan antara intelektualisme dan aktivisme, berbeda dengan pemikir-pemikir ulama-ulama sebelumnya. Nah, kalau kita mau gunting saja supaya tidak panjang, pada fase hauzah ilmiah pada masa Imam Khomeini itu ada sosok lain yang juga ikut menjadi navigator bagi Imam Khomeini, yaitu Allamah Tabatabai. Dia saling melengkapi, dan kedua orang ini dengan tetap menghargai sosok ulama-ulama, para maraji, para mujtahidin yang juga ada pada masa Imam Khomeini tentunya. Kita pernah tahu kalau dalam sejarah Syiah itu setiap zaman selalu ada figur-figur yang sangat menonjol. Kalau pada masa Imam Khomeini ada Sayyid Abul Qasim Al-Khu'i di Najaf, atau sebelumnya ada Ayatullah Burujurdi atau Ayatullah Abdul Karim Ha'iri di Qom, maka di Najaf juga ada Ayatullah Muhsin Hakim, Ayatullah Kashif Al-Ghita. Yang dua-duanya, yang dari situ kita akan melihat bagaimana pemikiran-pemikirannya. Ayatullah Burujurdi juga punya pemikiran-pemikiran yang cenderung ekspansif, inklusif, dan cenderung tadi itu menggabungkan antara pemikiran-pemikiran dan gagasan-gagasan yang lebih bersifat praktis. Inilah yang kemudian membentuk Imam Khomeini. Jadi kalau kita mau lihat Imam Khomeini itu dididik oleh siapa? Dididik oleh Ayatullah Burujurdi, Ayatullah Bahaudini, Ayatullah Burujurdi, Ayatullah Abdul Karim Ha'in. Ini juga yang akhirnya membentuk sosok Imam Khomeini.
Begitu juga tokoh-tokoh lain. Nah, pada aspek inilah kita melihat bahwa Hauzah Ilmiah itu sebetulnya sudah mengalami sebuah transformasi di tangan Imam Khomeini dan di tangan Allama Tabatabai. Harus kita akui bahwa Imam Khomeini pada mulanya itu juga mengalami resistensi, mengalami penentangan dari sejumlah tokoh-tokoh ulama yang sebetulnya adalah produk dari Hauzah Ilmiah Najaf. Hampir semua ulama-ulama yang sekarang ini itu sebelumnya adalah alumnus dari Hauzah Ilmiah Najaf. Karena Hauzah Ilmiah Qom itu termasuk baru didirikan. Kira-kira beberapa tahun sebelum ketika Syekh Abdul Karim mendirikannya. Maka dari itu pemikiran-pemikiran Imam Khomeini dan Allama Tabatabai yang merespon perkembangan zaman pada saat itu melahirkan gagasan-gagasan baru. Allama Tabatabai sebagai seorang ulama itu mengambil sisi lain yang tidak sama dengan kebanyakan ulama yang cenderung melakukan pendalaman-pendalaman dalam hal-hal yang bersifat penguatan internal, yaitu fikih dan usul fikih. Kalau kita bicara tentang fikih dan usul fikih itu konsumennya adalah masyarakat Syiah. Nggak mungkin fikih dan usul fikih itu dikonsumsi oleh masyarakat non-Syiah, itu sudah biasa. Dan Hauzah Ilmiah itu dulu hanya terisi oleh pelajar-pelajar dari negara-negara yang mayoritasnya bermazhab Syiah atau komunitas Syiah di sana memiliki akar historis yang cukup lama dan jumlahnya cukup besar, seperti di Pakistan, meskipun tidak mayoritas, tapi ada komunitas Syiah di sana. Nah, Hauzah dulu diisi oleh beberapa pelajar-pelajar dari negara-negara ini, belum terbuka untuk masyarakat di luar Syiah. Ya, jadi kalau kita mau lihat misalnya di Hauzah itu jauh sebelum revolusi sudah ada pelajar dari Afghanistan, dari Pakistan, dari India, dari Lebanon, dari Bahrain, dan beberapa negara yang memang di situ mazhab Syiah sudah menjadi mazhab mayoritas atau dianut oleh banyak warga di negara itu. Sehingga mereka datang untuk mempelajari fikih. Mereka belajar untuk mendalami kaidah-kaidah istinbat yang dengan itu kemudian mereka menjadi mujtahid dan menjadi tokoh agama di komunitasnya. Begitu biasanya proses pembentukan pembelajaran di Hauzah, terutama di Najaf. Mungkin Najaf sampai sekarang orientasinya adalah pembentukan fuqaha atau orang-orang yang memang perlu untuk melakukan pencerahan yang sifatnya internal, yaitu menjelaskan hukum-hukum fikih dan lain sebagainya. Tidak masuk ke ranah-ranah lain kecuali itu dilakukan oleh beberapa pemikir, beberapa ulama seperti Ayatullah Muhammad Baqir Sadr. Nah, dia bisa dianggap sebagai orang yang keluar dari dia out of the box, dia melawan mainstream dan akhirnya dia meskipun dia adalah produk Hauzah Najaf, tapi sebetulnya dia lebih bercirikan Hauzah Qom. Ini yang agak unik. Tapi Hauzah Ilmiah Qom secara umum pada fase itu sudah mengalami transformasi karena dia dibentuk baru, usianya baru muda dan dipengaruhi oleh iklim Iran yang memang sudah terbiasa dengan pemikiran-pemikiran filsafat. Kita pernah tahu bahwa filsafat dalam sejarah Islam, filsafat itu ya berporos di Iran. Tidak ada filsafat itu muncul di Jazirah Arab gitu, tidak ada itu. Filsafat Islam, kalau kita bicara filsafat Islam itu ya lahirnya di Iran, baik filsafat Peripatrik maupun filsafat Isyraq maupun filsafat Hikmah Muta'aliyah, itu semuanya adalah produk hasil karya bangsa Iran, meskipun ditulis dalam bahasa Arab. Nah, 3 aliran filsafat yang muncul sebagai proses perfeksi pemikiran ini itu mempengaruhi proses terbentuknya Hauzah dan perlahan-lahan fikih di
di Hauzah Ilmiah Qom itu sudah tidak dominan, artinya berdiri sejajar dengan filsafat. Kalau di Najaf mungkin filsafat sampai sekarang itu ekstrakurikuler atau bahkan tidak mendapatkan tempat. Pada masa Imam Khomeini juga begitu sebetulnya, filsafat tidak mendapatkan tempat. Pada fase Imam Khomeini, Ayatul Mutahna, Ayatul Tabatabai itu juga bisa dianggap sebagai figur unik yang keluar dari atmosfer dominan di Hauzah. Orang kalau belajar filsafat itu mungkin sembunyi-sembunyi atau ada dalam pertemuan-pertemuan yang khusus di luar pembahasan-pembahasan, kajian-kajian yang biasanya didominasi oleh kajian fikih dan usul fikih. Itu sudah hampir sudah pakem. Kalau orang mengikuti jenjang pendidikan di Hauzah itu, ya dia harus mengikuti kajian-kajian fikih mulai dari tingkat yang paling dasar yang disebut dengan muqaddimat, kemudian sutuh, kemudian baru kharij, bahthul kharij. Itu semuanya adalah mendidik orang-orang untuk menjadi fuqaha atau orang-orang yang memiliki kemampuan untuk melahirkan gagasan-gagasan dalam fikih. Baru pada masa Imam Khomeini dan Tabatabai itulah filsafat mulai dihadirkan sebagai salah satu bidang ilmu. Tapi belum dianggap sebagai satu-satunya, sebagai bidang yang sepadan, yang sejajar dengan fikih. Tetap saja pusat-pusat pendidikan itu didominasi oleh kajian-kajian fikih dan usul fikih. Jadi fungsi rasionalitas dan rasio pada masa sebelum Imam Khomeini itu hanya untuk menjadi dasar penyimpulan fikih dan usul fikih, belum menjadi sebuah paradigma baru dalam mengembangkan pemikiran-pemikiran. Karena itu, kalau kita ingin melihat filsafat Hauzah Ilmiah Qom sekarang itu sebetulnya bisa dikatakan tanpa mengabaikan hauzah tradisional yang tetap mempertahankan pemikiran-pemikiran tradisional, itu sebetulnya adalah upaya untuk mengharmoniskan aspek kajian-kajian tekstual atau nakli dan kajian-kajian akli yang digagas oleh Imam Khomeini dan Tabatabai. Karena itu kalau kita bicara Hauzah Ilmiah Qom, itu sebetulnya bisa dikatakan sebagai fase terakhir dari perkembangan pemikiran Syiah. Yaitu Syiah itu mengalami reformasi tanpa mengurangi postulat-postulat yang merupakan dasar dari pemikiran teologi Syiah. Ini yang perlu diketahui, bahwa pemikiran-pemikiran yang Imam Khomeini dan Tabatabai itu pada mulanya belum populer di kalangan masyarakat Syiah, terutama kalau kita bicara tentang isu wilayatul faqih. Di situ ada kontroversi yang cukup panjang. Saya sempat melakukan kajian yang ya cukup berat karena ada tarik menarik, ada polemik yang panjang, dan ada upaya untuk terus disempurnakan dalam penerapan. Inilah yang membuat Hauzah Ilmiah Qom itu berbeda dengan Hauzah Ilmiah Najaf, atau Syiah yang lahir dari Iran dengan Syiah yang ada di negara-negara, mungkin di negara-negara Arab, itu memiliki karakteristik yang sama sekali berbeda. Mungkin sama dari aspek akidah atau hal-hal yang bersifat ubudiyah, ritual, tapi mindset berbeda, sama sekali berbeda. Dan kita tidak perlu terkejut dengan itu, karena uniknya dalam masyarakat Syiah itu dinamika pemikiran itu selalu dijaga. Polemik dan perdebatan itu justru menjadi semacam elan vital, menjadi salah satu kelebihan yang membuat Syiah ini, masyarakat Syiah itu terus berada dalam dinamika yang relevan dengan perkembangan zaman. Nah, kembali kepada pemikiran Hauzah Ilmiah Qom di bawah Tabatabai, itulah ketika Tabatabai mulai membuat Hauzah itu geger karena karya barunya, ketika beberapa pelajar-pelajar muda yang sangat antusias untuk melihat, untuk ingin menghadirkan pemikiran Syiah ini tidak hanya besar di kalangan Syiah, tapi juga harus dinikmati oleh umat Islam, bahkan umat manusia. Disitulah Allama Tabatabai merespon kehendak beberapa pemuda, termasuk Ayatullah Jawati Amuli, Ayatullah Hasan Zade Amuli, Ayatullah Murtada Mutahari, dan Ayatullah
Muhammad Taqi Misbah Yazdi, kemudian Ayatullah Hair Yazdi, dan beberapa produk-produk dari Tabatabai Akademi ini. Lahirlah kitab bernama Bidayatul Hikmah. Bidayatul Hikmah itu awalnya adalah cara orang ingin tahu hikmah muta'aliyah. Orang belum pernah mempelajari hikmah muta'aliyah sebagaimana sekarang. Orang biasanya mempelajari itu makasib, lum'ah, rasail, dan kajian-kajian fikih yang merupakan memang syarat bagi jenjang-jenjang dalam fiqh, dalam ijtihad. Nah, dengan munculnya Bidayatul Hikmah, kemudian orang baru tertarik. Tapi Allamah Tabatabai menulis Bidayatul Hikmah dengan cara yang sangat rigid, yang tidak bisa hanya dibaca sebagaimana kita membaca novel atau membaca karya-karya biasa sambil duduk-duduk, tidak bisa. Ternyata masih memerlukan penjelasan lagi dari Allamah Tabatabai. Nah, murid-murid yang mendapatkan penjelasan dari Allamah Tabatabai juga memiliki persepsi-persepsi yang berbeda, melahirkan interpretasi yang beragam tentang pemikiran-pemikiran filsafat hikmah muta'aliyah. Dari sinilah muncul beragam akademi-akademi dari School of Thought Tabatabai, dan memiliki ciri-ciri yang berbeda kalau kita perhatikan. Ini saya tidak apa-apa ya ngomong gini, apa terlalu jauh? Ya, dilanjut saja Ustadz, dengan ada sub-sub tema yang kita ini kan Ustadz, tentang pokok-pokok pemikiran filsafat Ayatullah Misbah Yazdi. Silakan Ustadz. Ya, silakan Ustadz. Akan sampai ke situ. Jadi kalau kita melihat, pernah mungkin kita mendengar sosok-sosok pemikir yang sezaman dengan atau segenerasi dengan Muhammad Taqi Misbah Yazdi. Mungkin Muhammad Taqi Misbah Yazdi yang paling muda di antara semuanya. Tapi mereka bisa dikatakan sama-sama dari murid produk dari Imam Khomeini dan Allamah Tabatabai. Salah satu yang paling menonjol adalah Ayatullah Hasanzadeh Amuli. Mungkin tidak pernah dengar namanya. Ayatullah Hasanzadeh Amuli, sosok mistik yang bisa dianggap sebagai suksesor dari Ayatullah Syekh Bahjat. Kemudian ada Ayatullah Hair Yazdi. Kita pernah tahu juga. Ini juga unik. Sama-sama Yazdi tapi berbeda karakteristiknya. Dia justru lebih luas. Dalam beberapa karya-karyanya dia sudah lebih membahas misalnya hermeneutik, dia membahas kajian-kajian yang sedang hangat di barat misalnya. Dan karyanya tentang yang pernah ditulis misalnya tentang piramida eksistensi atau ilmu huzuri sempat meledak dan pernah diterjemahkan, meskipun akhirnya kalau orang baca terjemahnya makin tidak paham karena memang bahasa Indonesia masih terlalu mudah masih untuk menjelaskan proposisi filsafat, terutama metafisika. Kemudian ada Ayatullah Abdullah Jawadi Amuli. Ini juga populer. Mungkin dari satu sisi Ayatullah Jawadi Amuli lebih populer di Hauzah. Kita akan bicara tentang peran posisi Ayatullah Misbah Yazdi di Hauzah nanti. Kemudian ada Ayatullah, kita juga jangan lupa ada Profesor Hussein Nasr ya, masuk Henry Corbin atau William Shittek juga kita bisa sebutkan kalau memang itu masuk dalam deretan produk-produk utama dari School of Thought Tabatabai. Ada Ayatullah Ja'far Subhani, Makarim Shirazi, dan beberapa tokoh-tokoh pemuka filsafat dan sebagian besar sudah menjadi marja. Nah, Muhammad Taqi Misbah, kemudian jangan lupa lagi Ayatullah Murtada Mutahari. Ini yang juga salah satu yang apa perbedaannya? Kita akan lihat masing-masing itu sebetulnya adalah sub-sub tabatabaizm. Jadi kalau kita bicara tentang dalam filsafat Islam setelah peripatetik, kemudian ada iluminasi, ada hikmah muta'aliyah atau transcendentalisme.
transendentalisme itu cukup jauh jaraknya dengan fase Tabatabai. Ya ada fase yang penjelas yang paling besar, ikon setelah Mullah Sadra itu adalah Sabzuwari. Bisa dianggap sebagai komentator utama dari Hikmah Muta'aliyah adalah Mullah Hadi Sabzuwari. Meskipun ada tokoh-tokoh lain seperti Jilwe, ada dan beberapa ulama-ulama pemikir, tapi yang paling besar. Jadi kalau kita mau bicara tentang halte pemikiran dari Mullah Sadra, Sabzuwari, Tabatabai terbesar. Jadi ada fase pasca Sadra itu pada Sabzuwari yang menurut sebagian, menurut Tabatabai sendiri ada kritik-kritiknya terhadap Sabzuwari yang cenderung dianggap terlalu mistik, memberikan penafsiran-penafsiran yang cenderung irfani terhadap Hikmah Muta'aliyah, yang akhirnya justru ada pemaksaan-pemaksaan menurut Neo Sadra tentunya di bawah itu. Tapi sejauh ini kalau orang mempelajari filsafat, ya itu pintu gerbangnya adalah Mullah Hadi Sabzuwari dengan manzumah. Kemudian dari Tabatabai inilah melahirkan pemikir-pemikir yang berdasarkan persepsinya dari penjelasan Tabatabai dalam Bidayatul Hikmah dan Nihayatul Hikmah, muncullah pemikiran-pemikiran yang berbeda. Maka itu sampai sekarang Hikmah Muta'aliyah atau pandangan-pandangan filsafat Tabatabai itu belum berakhir, tidak pernah berakhir karena bukan wahyu. Jadi terus bergulir karena berusaha untuk menyelesaikan persoalan-persoalan metafisik yang dibahasakan dengan proposisi-proposisi logis. Tentu ada kurang dan lebihnya. Saya ngomong terlalu agak detail begini karena Anda semua adalah aktivis filsafat, tidak apa-apa kan, walaupun kajian yang agak lebih bicara tentang sosoknya. Nah, Djawadi Amoli bisa dianggap sebagai menggabungkan metode filsafat dengan metode mistik dan teks. Jadi cenderung menggabungkan. Maka itu dia seorang faqih dan dia punya kajian tafsir, filsafatnya lebih memiliki makna irfani, filsafat yang dimix dengan irfani dan melahirkan pemikiran Djawadi Amoli yang mungkin lebih diterima oleh Hauzah. Jadi kalau kita bicara sejauh mana akseptabilitas Taqi Misbayasdi dan Djawadi Amoli, mungkin kita harus mengatakan bahwa masyarakat umum yang cenderung lebih melihat pemikiran-pemikiran itu harus dilegitimasi dengan teks, ya lebih menerima Syekh Djawadi Amoli yang akhirnya dia menjadi seorang marja yang cukup berpengaruh saat ini. Kemudian Murtada Mutahari, Syekh Murtada Mutahari itu mungkin kalau saya membandingkan adalah orang yang tidak terlalu masuk ke dalam tema-tema filsafat sebetulnya. Artinya karya-karyanya itu tidak mendalam, bukan karena dia tidak bisa menguasai tema-tema filsafat yang mendalam sebagaimana Djawadi Amoli, tapi dia berada pada fase momentum menuntutnya untuk menjadi juru bicara revolusi, untuk membreakdown nilai-nilai yang menjadi dasar berdirinya revolusi. Maka kalau orang ingin tahu revolusi dulu, itu yang menjadi juru bicaranya dua orang, yang satu bersorban, satu berdasi. Yang satu lulusan Hauzah, sosok Murtada Mutahari, yang satu adalah Dr. Ali Syariati, seorang sosiolog lulusan Sorbonne, yang menjelaskan teori agama, teori Islam dengan analisa kelas. Kita mungkin sedikit banyak tahu tentang itu. Nah, Murtada Mutahari tidak banyak memberikan kritik-kritik sebagaimana yang ditampilkan oleh Ali Syariati. Karena Ali Syariati hanya memberikan kritik-kritik berdasarkan teori-teori sosiologi, sementara Murtada Mutahari memberikan kritik berdasarkan postulat-postulat filsafat yang dibangun oleh Hikmah Muta'aliyah. Maka itu dulu kalau kita bicara ulama, kan ulama itu biasanya ngajar ngaji, ngajar tajwid, ngajar bahasa Arab. Orang Indonesia kaget itu melihat ini bersorban, tapi yang dibahas itu eksistensialisme Sartre, yang digugurkan itu
Marx, teori Hegel, kemudian empirisisme John Locke, David Hume. Orang kaget ini bersorban, tapi yang digugurkan adalah gagasan-gagasan yang saat itu sangat dominan. Maka itu ketika revolusi Islam Iran itu muncul sebagai sebuah paradigma baru tentang filsafat, orang kaget. Karena selama ini yang mereka tahu tentang Islam itu ya Saudi, Arab Saudi, di mana Mekah dan Madinah di situ, atau Mesir lah. Tidak pernah tahu ada Iran. Syiah, mereka tidak pernah tahu. Mereka sendiri tidak tahu, mereka Sunni kok. Ya mau tahunya ya Islam, Islam ya hanya ini. Mereka tidak pernah tahu ada dunia baru, ada benua lain mungkin. Dunia dalam pemikiran filsafat. Itu yang di situ ternyata ijtihad tidak tertutup. Kajian-kajian filsafat, stoa-stoa filsafat itu tetap dikembangkan dan melahirkan pemikiran-pemikiran baru dari pemikiran-pemikiran Murtada Mutahari. Dari apa yang dijelaskan oleh Murtada Mutahari, dari situlah orang ingin tahu apa di baliknya. Jadi tidak langsung hikmah muta'aliyah dikenal. Mullah Sadra juga baru populer. Orang tahunya filsafat Islam itu ya berakhir pada tahafutul falasifahnya Al-Ghazali, ketika dia menghentikan filsafat, dianggap filsafat akan membuat orang itu tidak percaya kepada eskatologi, tidak percaya kepada Tuhan dan lain sebagainya, sehingga akhirnya diarahkan kepada tasawuf yang minus filsafat, yang akhirnya dibantah oleh Ibn Rushd, tapi bantahannya tidak berefek. Itu terjadi di dunia Sunni. Makanya kalau kita bicara tentang kajian filsafat di sekolah-sekolah, di perguruan tinggi Islam, belajar filsafat itu bukan mempelajari hukum-hukum eksistensi, metafisika, wujud, mahiyah, tidak. Yang dipelajari itu biografi para tokoh, karya-karya mereka, tidak pernah mengkaji kajian. Jadi kalau dibilang ahli filsafat itu sebetulnya ahli filsafat Islam, yaitu biografinya Ibn Rushd itu siapa, Suhrawardi itu siapa, Ibnu Sina itu bahkan dianggap seorang dokter. Buku Asy-Syifa itu bahkan dianggap buku kedokteran, bayangin. Jadi mereka tidak sampai ke situ. Nah, Murtada Mutahari itu dituntut untuk menjelaskan revolusi ketika awal muncul. Sehingga dia tidak bisa masuk ke dalam tema-tema yang terlalu dalam. Tapi itu sudah membuat orang terbelalak, terkagum-kagum. Terutama karyanya Keadilan Ilahi. Saya ditanya poin-poin pemikiran filsafat Muhammad Taqi Misbahyazdi. Tadi ada yang tanya. Saya akan sampai ke situ kalau diizinkan. Insya Allah, Ustaz. Silakan, Ustaz. Santai saja. Buat apa kita menjelaskan pemikiran Murtada Taqi Misbahyazdi kalau kita tidak menjelaskan apa latar belakang yang membuat dia punya pemikiran seperti sekarang ini? Jangan khawatir, saya sudah nulis disertasinya tentang itu. Tidak usah khawatir. Insya Allah. Jadi sabar saja. Orang suka filsafat harus sabar. Oke. Ya, baik Ustaz. Kemudian, nah, revolusi menang. Murtada Mutahari memasuki bagian dari konstruksi dan struktur negara ketika dia menjadi Dewan Persiapan Revolusi dan lain sebagainya. Nah, Iran menghadapi situasi yang berbeda saat revolusi, dan Murtada Mutahari menjadi syahid karena penolakan beberapa elemen-elemen yang waktu itu ikut bersama dalam revolusi. Nah, sejak saat itu Iran harus berbenah karena menghadapi serangan musuh. Ya, Amerika melalui Saddam, Irak digerakkan untuk melakukan agresi, dan akhirnya justru banyak terkuras dalam pertempuran yang melelahkan dan menghabiskan banyak syahid. Dan waktu itu pemikiran justru diperkuat untuk bagaimana menghasilkan pemikiran-pemikiran yang agar generasi ini bisa mempertahankan revolusi Islam Iran ini. Kita harus sadar bahwa ada generasi yang sudah berlanjut, ada regenerasi sejak awal revolusi sampai sekarang. Dengan pengaruh internet yang dulu tidak ada, tentu beda tantangannya. Nah, Muhammad Taqi Misbahyazdi melihat bahwa
Pemikiran filsafat itu kalau digabungkan, kalau kita membandingkan antara Murtada Mutahari dan Djawadi Amuli itu sepertinya dua polar yang berbeda. Kalau Murtada Mutahari itu meluas, ciri khasnya ekspansif, sangat luas, semuanya dibahas, semuanya direspon, pemikiran-pemikiran yang pada era postmodern itu muncul, semuanya dibabat habis. Tapi orang tidak diperkenalkan, tidak punya waktu untuk memperkenalkan postulat-postulat yang diambil dari paradigma hikmah mutaliyah. Nah, Syekh Djawadi Amuli karena tujuannya adalah memperkuat generasi, nah, dia justru mengenalkan pengenalan filsafat lebih dalam, jadi lebih masuk ke dalam. Ada yang meluas, ada yang mendalam. Ini yang berbeda. Nah, pemikiran itulah yang akhirnya digabungkan oleh Muhammad Taqi Misbah Yazdi. Jadi ciri khas dari pemikiran filsafat Muhammad Taqi Misbah Yazdi secara umum itu apa? Itu menggabungkan keluasan pemikiran Murtada Mutahari dan mengadopsi pemikiran yang mendalam ada pada Syekh Djawadi Amuli. Sehingga pada satu sisi terlihat seperti sangat merespon pemikiran-pemikiran luar, tapi tidak seluas Murtada Mutahari karena beda momentum, beda fase. Juga mendalam sebagaimana Syekh Djawadi Amuli, tapi tidak serumit dan sedalam Muhammad Taqi Syekh Djawadi Amuli. Mengapa? Karena tujuannya menggabungkan. Mengapa menggabungkan? Karena yang diperlukan oleh orang sekarang tidak hanya ingin tahu pemikiran-pemikiran yang hadir sebagai produk, tapi ingin juga tahu dasar-dasar. Disitulah disitulah Muhammad Taqi Misbah Yazdi merasa perlu melakukan mereformasi pemikiran-pemikiran. Salah satu pemikiran reformasi pemikirannya ada dalam filsafat. Ya, dia adalah seorang filsuf yang juga memberikan bantahan-bantahan terhadap bahkan gurunya. Alama tabatai berbeda dalam beberapa pandangan tentunya. Kita tidak sedang menilai karena memang bukan filsafat itu tidak bisa dinilai benar dan salah. Tapi bagaimana kita terpuaskan pada argumen-argumennya. Dan tentu juga dia berbeda pandangan dengan para filsuf segenerasinya. Itu sudah mempengaruhi pola pikirnya. Yang paling khas dari pemikiran filsafat Muhammad Taqi Misbah Yazdi adalah bahwa dia berusaha untuk melihat filsafat sebagai filsafat. Makanya orang menganggap dia itu agak kaku dalam berfilsafat. Dengan melihat bahwa dia memisahkan misalnya tema-tema mistik dari filsafat. Jadi dia tidak mentolerir, menurut pemahaman saya tentunya, tema-tema mistik dimasukkan dalam kajian filsafat karena berbeda metodologi, berbeda dasar, meskipun boleh jadi hasilnya sama. Maka itu dia misalnya ilmu huduri itu tidak dijadikan sebagai bagian dari filsafat, apalagi irfan nabari itu sudah dianggap bagian dari filsafat bahkan. Artinya bukan irfan itu sendiri. Irfan menurut Taqi Misbah Yazdi, ya irfan itu irfan amali kalau mau disebut sebagai irfan. Tapi ketika dia sudah menjadi nabari, dia harus tunduk pada premis-premis filsafat, hukum-hukum eksistensi dalam filsafat. Maka dari itu orang menganggap dia ini semi perpetetik pada satu sisi, tapi dia juga dalam eksistensi, jadi dalam epistemologinya cenderung seperti perpetetik, tapi dalam ontologinya cenderung seperti hikmah mutaliyah. Maka dari itu bisa dianggap sebagai sebuah pola baru dalam memahami filsafat. Tapi jangan lupa, pemikiran-pemikiran filsafat Muhammad Taqi Misbah Yazdi itu sebetulnya sudah berhenti pada saat saya melakukan kajian disertasi. Sebetulnya dia sudah memasuki fase irfan, dia sudah meninggalkan polemik-polemik seputar filsafat dan itu sudah menjadi konsumsi generasi setelahnya. Nah, generasi setelah Muhammad Taqi Misbah Yazdi itu ada generasi filosof-filosof muda yang cukup besar, seperti misalnya yang paling besar ya. Yang paling besar itu namanya Ghulam Reza Fayazi. Itu mungkin murid
dari Muhammad Taqi Misbayazdi, tapi sekarang adalah seorang pemikir yang cukup kontroversial karena gagasan-gagasan filsafatnya yang mempertanyakan tentang prinsip as-salatul wujud. Itu nanti kajian-kajian berikutnya mungkin bisa dilihat. Nah, kembali kepada pemikiran Muhammad Taqi Misbayazdi dalam filsafat itu berefek terhadap pemikiran politik. Apa pemikiran politiknya yang paling dominan? Bahwa dia bertugas menggabungkan teori wilayatul faqih dan demokrasi. Banyak orang menuduh wilayatul faqih itu sebagai sistem teokrasi. Nah, Murtada Taqi Misbayazdi melahirkan sebuah gagasan yang mampu menjelaskan wilayatul faqih dalam perspektif demokrasi. Ketika dia berbicara tentang makbuliyat dan masyru'iyat, antara legitimasi, divine legitimasi, dan akseptabilitas publik, bahwa keberhaan itu bersifat transenden, tapi keterterimaan itu bersifat imanen. Sini gagasan menurut saya ini salah satu yang cemerlang dari Muhammad Taqi Misbayazdi, menggabungkan antara makbuliyat, masyru'iyat, legitimasi, bahwa orang menjadi berhak itu bukan ditunjuk, bukan dipilih, bukan voting, tapi memang dia mendapatkan legitimasi berdasarkan penunjukan yang bersifat transenden, vertikal. Tapi itu hanya sebuah potensi yang hanya bisa mengaktual ketika diterima. Disitulah terbentuk apa yang disebut dengan otoritas. Wilayatul faqih terbentuk karena itu. Nah, pemikiran Muhammad Taqi Misbayazdi dalam wilayatul faqih ini menyerap kegiatannya terlalu banyak, sehingga akhirnya dia meninggalkan kajian-kajian filsafat. Dia tidak lagi ikut berbantah dengan pengkritik-pengkritiknya, tapi lebih masuk ke dalam pembentukan generasi-generasi baru untuk memproteksi generasi muda dari pemikiran-pemikiran yang mulai dimunculkan oleh orang-orang liberal yang mempertanyakan tentang wilayatul faqih, yang tujuannya adalah merongrong sistem negara Republik Islam Iran. Jadi dia lebih sibuk dari satu seminar ke seminar lain, tujuannya berbicara tentang penguatan wilayatul faqih. Ada banyak bukunya tentang wilayatul faqih yang sudah dikumpulkan. Itu dalam pemikiran politik. Kemudian dalam bidang, kalau dalam filsafat tadi sebetulnya terlalu banyak yang dibahas. Misalnya dia menolak tentang hayula. Menurut dia pembagian hayula, kemudian surah, kemudian jisim, kemudian nafas, kemudian akal. Menurut dia pembagiannya itu sebaiknya dirampingkan menjadi 3. Karena bagi dia hayula itu tidak bisa berdiri independen sebagai sebuah jauhar. Hingga buat apa diposisikan ada hayula sendiri, kemudian ada surah, kemudian ada jisim. Padahal jisim itu sendiri adalah komposisi dari hayula dan surah. Dan banyak pemikiran-pemikiran yang mungkin teman-teman Jakfi sudah banyak mempelajari. Saya tidak bisa bicara terlalu detail tentang persoalan itu. Nah, dalam epistemologi pun demikian. Dia Hauzah itu dulu mengajarkan filsafat. Seperti saya katakan, filsafat itu semula bukan kajian, bukan mata bidang pelajaran yang utama. Jadi ekstrakurikuler. Kecuali pada masa setelah Tabatabai. Baru kemudian kajian filsafat itu seakan-akan seimbang dengan kajian fikih dan usul fikih. Ya. Bahkan sebagian pelajar luar itu justru lebih tertarik kepada kajian filsafat. Mengapa? Karena ketika mereka pulang, mereka tidak bisa mengajarkan fikih dan usul fikih. Tidak diperlukan. Mengapa? Mereka berada dalam masyarakat yang tidak bermadzhab Syiah. Satu-satunya yang bisa dijadikan sebagai cara untuk memperkenalkan pemikiran-pemikiran dari ulama-ulama Syiah adalah filsafat. Tapi jangan salah, filsafat juga sebagian ditentang dan ada menghadapi sinisme dari kalangan ulama sendiri, karena dianggap terlalu jauh. Orang akhirnya tidak praktis. Praktis itu artinya tidak bisa diterapkan dalam bentuk ibadah, muamalah, karena lebih banyak berbicara tentang hal-hal yang sifatnya terlalu ngawang dan sebagainya. Makanya kita tidak heran kalau filsafat itu paling mazlumnya ilmu, karena tidak semua orang bisa memahaminya, dan semua yang belajar pun tidak semuanya bisa memahaminya, dan yang memahaminya pun tidak semuanya bisa menjelaskannya.
Dan yang menjelaskannya pun tidak semuanya bisa membreakdownnya menjadi sebuah tema yang bisa dikaji sebagaimana kajian-kajian lain. Ini problem yang sampai sekarang kita masih belum bisa membuatnya filsafat itu tidak bisa dibumikan. Saya sebelumnya tidak setuju juga filsafat dibumikan, karena kalau dibumikan akhirnya menjadi sains. Di filsafat memang berada tetap di wilayah yang abstrak dan universal. Kemudian, nah dari situ kritik dia bahwa filsafat ketika dijelaskan secara ontologis punya problem metodologi. Mengapa? Karena lebih dulu mana antara ada dan tahu? Lebih dulu mana ada dan tahu? Lebih dulu ada. Tapi lebih dahulu mana dalam memberikan penjelasan? Dalam penjelasan mau tidak mau pengetahuan dulu, baru kemudian keberadaan. Tapi keberadaan sebagai sesuatu yang fakta ansih memang penting, memang yang utama. Tapi ketika dijelaskan sebagai sebuah ilmu, mau tidak mau harus mengikuti kaidah metodologi. Dan itu berarti kita harus tunduk pada kaidah-kaidah epistemologi. Epistemologi adalah sebuah bidang ilmu yang sebetulnya dalam kajian-kajian ontologi juga dibahas, tapi secara implisit. Dari situlah Murtada Mutahari mulai mengendorse Alamat Tabatabai untuk juga menjelaskan filsafat dari aspek epistemologi. Lahirlah buku yang namanya Usuli Falsafah wa Rawish Realism, atau Usul Falsafah wal Madhabul Waqi'i. Tapi itu sangat umum. Nah, karena Bidayatul Hikmah dan Nihayatul Hikmah itu menjadi perlahan-lahan akhirnya menjadi sebuah mata pelajaran, mata perkuliahan yang umum bersanding dengan pelajaran fikih. Nah, menurut Taqi Misbayazdi itu terlalu rumit untuk langsung masuk ke dalam pembahasan wujud. Belum lagi itu terlalu rigid untuk pelajar baru yang baru familiar dengan filsafat. Muhammad Taqi Misbayazdi pun akhirnya menawarkan sebuah gagasan untuk memulai penjelasan ontologi dengan epistemologi. Lahirlah buku Homojese Falsafah atau Al-Madhabul Jadid di Ta'lim al-Falsafah. Kalau dalam bahasa di Indonesia diterjemahkan menjadi buku Daras Filsafat. Daras Filsafat. Itu lebih banyak membangun epistemologinya untuk bisa masuk ke dalam ontologi. Seringkali orang gagal dalam memahami ontologi karena dia tidak punya pemahaman tentang ontologi, tentang epistemologi. Kemudian dalam irfan, ini yang unik juga dari Muhammad Taqi Misbayazdi, irfan itu dia meyakini bahwa irfan itu amali, dan dia sudah menulis banyak karya tentang irfan, meskipun irfannya itu cenderung lebih egaliter, lebih populis, jauh dari istilah-istilah irfan yang selama ini identik dengan kajian Ibnu Arabi seperti Futuhat al-Makkiyah atau ya banyak karya-karya lain. Jadi menurut Muhammad Taqi Misbayazdi, irfan itu adalah kepatuhan. Ketika orang patuh kepada pemimpin, jadi bagaimana seseorang mengamalkan irfan itu ketika dia dalam amal. Bagaimana dia memahami amal ketika dia berkhidmat, ketika dia menjadi bagian dari barisan penanti melalui kepatuhan kepada pemilik otoritas. Dari situlah dia menghubungkan antara konsep ilmu faqih dengan irfan amali. Itu terrefleksi dalam perilaku Ayatullah Taqi Misbayazdi. Kita tahu Ayatullah Taqi Misbayazdi itu selevel dengan Ayatullah yang segenerasinya seperti Ayatullah Jawadi Amuli dan lainnya. Tapi beliau sengaja keluar dari Hauzah, mendirikan sebuah lembaga sendiri. Tidak mengikuti sistem Hauzah. Maka itu kalau saya bicara tentang Hauzah, Ayatullah Taqi Misbayazdi sebetulnya pribadi yang agak keluar dari atmosfer Hauzah. Dia punya lembaga sendiri, namanya Yayasan Pendidikan dan Kajian Imam Khomeini. Lembaga yang sangat luas. Nah, dalam lembaga ini dia menggabungkan antara kritik dia terhadap Hauzah yang tidak kurang metodis, dan kritik dia terhadap akademi formal yang tidak mendalam itu digabungkan. Dia coba gabungkan dalam muasasah Imam, dalam yayasan lembaga riset dan pendidikan Imam Khomeini yang sukses mencetak banyak pemikir-pemikir baru, termasuk mereka yang sekarang mendirikan
Sadra dan lain sebagainya, itu semuanya adalah sebagian besar adalah lulusan dari madrasah, dari muassis Imam. Dan dari situlah lahir pemikir-pemikir baru yang sekarang kita sering baca karya-karyanya, seperti Ahmad Waizi, seperti Syirwani, dan banyak itu pemikir. Kalau kita pernah lihat misalnya Abdul Rasul Ubudiyat, ada Ali Syirwani, Fayazi, pemikir-pemikir yang sekarang justru mereka lah jadi pemikir-pemikir yang pemegang panggung filsafat di Hauzah Ilmiah Qom. Kemudian dia mendirikan ini tujuannya adalah mendidik seseorang untuk bisa memiliki pemahaman literatur yang mendalam, sebagaimana umumnya dalam hauzah yang tradisional, tapi juga memiliki wawasan kontemporer sebagaimana intelektual baru. Nah, untuk memperkuat wawasan berimbang antara yang mendalam dan yang luas, antara yang klasik dan yang kontemporer, dia sengaja mendatangkan pemikir-pemikir barat untuk mempelajari barat dari karya pertama. Jadi bukan dari tangan kedua. Dia panggil seorang profesor bernama Liggenhausen. Profesor Liggenhausen didatangkan dari Amerika untuk memberikan penjelasan tentang filsafat barat, mulai dari filsafat Helenis, filsafat skolastik, filsafat modern, dan filsafat pasca modern, termasuk mempelajari misalnya tentang mata Frankfurt, mempelajari tentang poststrukturalisme Prancis dan lain sebagainya. Nah, dari situlah lahir pemikir-pemikir barat, pemikir baru dari Hauzah Ilmiah Qom, dari didikan dari didikan Taqi Bayazdi, orang-orang yang cukup dalam pemahaman dan penguasaan literatur hikmah mu'taliyah maupun kajian-kajian nakliyah, tapi juga well informed tentang gagasan-gagasan modern. Ini yang sekarang sedang dikembangkan oleh Iran, sehingga Iran juga tidak lagi berbicara dalam konteks fikih mazhab, karena itu sangat rentan dan seringkali dijadikan sebagai sasaran untuk memojokkan posisi Iran dalam pergaulan dunia Islam. Maka dari itu dibangunlah berbagai macam lembaga-lembaga pendidikan filsafat di Indonesia dan di beberapa negara, untuk apa? Menjadi penghubung bahasa yang bisa menjelaskan bahwa tidak semuanya harus dilihat dari aspek sektarianisme, tidak semuanya dilihat dari fikih, tapi ada bahasa yang lebih universal, yaitu rasio, yaitu akal sehat, di mana manusia bisa dipertemukan karena identitas-identitas yang sangat kuat, tidak hanya berbicara tentang aspek keyakinan-keyakinan yang subjektif. Kira-kira itu penjelasan singkat tentang sosok Muhammad Taqi Bayazdi, yang bisa dikatakan dia menggabungkan Murtada Mutahari, Muhammad Jawad Amuli, Hasan Zadeh Amuli yang Irfani, dalam sosok pemikir yang tahu di mana dia berhadapan dengan generasi muda, dan dia pada fase transisi antara fase Iran pada masa perlawanan atau perang pada masa rekonstruksi. Jadi kalau kita tahu Iran itu sebetulnya ada dua fase di mana Iran itu sedang menghadapi musuh hancur berantakan, dan Iran yang sedang membangun, termasuk ya tentang teknologi dan lain sebagainya, meskipun itu juga menghadapi tantangan yang cukup berat. Dan itu tergambar dalam dua gerakan ulama juga, ada Ruhaniyun Mubarak, ada Ruhaniyat Mubarak. Itu menggambarkan dua pemikiran yang sampai sekarang tetap menjadi bagian dari dinamika pemikiran di Iran. Kira-kira itu mungkin penjelasan saya yang tidak sistematis ini, mungkin nanti bisa dikembangkan melalui diskusi. Sekian, mohon maaf terutama kepada Pak Konselor, Pak Meherdad, mungkin saya kurang bisa menjelaskan secara utuh. Mohon maaf, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.